Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu adalah titisan leluhur. Ciri yang pertama, kalau orang itu adalah titisan leluhur, orang tersebut itu sering atau bahkan pernah mengalami suatu peristiwa atau hal-hal tertentu. Padahal sebenarnya baru kali itu dia. Nah, ini sangat bisa dirasakan oleh orang tersebut kalau memang orang itu adalah titisan leluhur. Jadi ketika dia itu berada di suatu tempat, meskipun baru pertama kali orang tersebut itu berada di situ, itu sepertinya sudah pernah ke situ orang tersebut. Nah, ini adalah tanda atau ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua, orang tersebut kalau memang itu adalah titisan leluhur, itu mempunyai kemampuan atau mempunyai ilmu daripada leluhur, tetapi secara alamiah atau ilmu bawaan, padahal dia tidak pernah belajar. Nah, ini ciri yang nomor dua. Kemudian ciri yang nomor tiga, seumpama orang ini tadi adalah pergi ke suatu tempat atau bahkan hanya melihat foto saja, entah itu lewat media sosial ataupun lewat TV, ya, sepertinya orang tersebut itu sudah suka atau bahkan mencintai tempat itu. Nah, ini kemungkinan besar memang di masa lampau, di kehidupannya yang terdahulu, orang tersebut memang tinggalnya atau pernah berada di tempat tersebut. Meskipun sebenarnya untuk saat ini itu dengan wadak atau dengan badan yang berbeda. Nah, ini ciri yang nomor tiga. Kemudian ciri yang nomor empat, kalau seseorang adalah titisan leluhur, itu sering muncul peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lampau ini di alam pikirnya. Nah, itu jadi banyak gambaran atau lintasan-lintasan peristiwa itu kadang sering muncul di alam pikirnya. Nah, itu juga merupakan tanda kalau orang tersebut adalah titisan leluhur. Kemudian ciri yang nomor lima, sifat dan karakter daripada orang tersebut itu sama dengan sifat karakter orang-orang masa lalu. Nah, contohnya begini, seumpama orang tadi adalah titisan daripada seorang tokoh tertentu, maka sifat dan karakternya adalah sama dengan sifat dan karakter daripada tokoh yang sudah meninggal itu tadi. Nah, ini juga merupakan ciri yang sangat mencolok kalau orang tersebut adalah titisan leluhur. Kemudian ciri yang nomor 6, orang tersebut kalau memang seorang titisan itu biasanya mempunyai rasa empati yang tinggi. Jadi mempunyai daya sensitivitas atau kepekaan itu tinggi. Karena dulunya mungkin saja memang
sudah belajar tentang itu, sehingga itu akan terbawa dalam kehidupan saat ini. Rasa empati terhadap makhluk-makhluk yang lain itu akan semakin tinggi. Kemudian ciri yang nomor 7, kalau orang tersebut adalah seorang titisan, itu cenderung suka akan budaya-budaya tertentu. Nah, ini bisa di wilayah yang mungkin seumpama orang tersebut orang Jawa, bisa saja mungkin dia sangat mencintai budaya di daerah Sumatera seumpama. Nah, mungkin bisa semacam itu. Dan biasanya yang sering didengarkan itu lebih suka kepada kata-kata yang bermakna. Nah, kalau yang bahasa-bahasa receh itu biasanya dia tidak begitu suka, atau bisa dikatakan orang tersebut itu sudah berjiwa tua. Jadi cenderung suka mendengarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang penuh makna, seperti filsafat, agama, budaya, semacam itu. Nah, ini ciri yang nomor 7, kalau orang tersebut adalah seorang titisan leluhur. Kemudian ciri yang nomor 8, orang itu cenderung mempunyai kenangan masa lampau. Jadi di dalam memorinya itu masih mengenang masa lalu. Jadi masa lampau itu masih terkenang, bunyi kenangan itu. Nah, ini bisa lewat mimpi ataupun lewat cara-cara yang lain secara misterius. Ya, kadang dengan duduk, kemudian kenangan masa lalunya terlintas. Saat hening, kenangan masa lalunya terlintas. Nah, ini juga tanda atau ciri kalau orang tersebut adalah seorang titisan daripada leluhur. Kemudian ciri yang nomor 9, kalau orang tersebut adalah seorang titisan leluhur, itu biasanya memang merasa tidak dekat dengan orang tuanya atau keluarganya. Nah, ini maksudnya, meskipun orang tersebut itu sangat menyayangi orang tuanya dan keluarganya, tetapi untuk kedekatan secara emosional itu cenderung memang kurang begitu dekat. Nah, ini juga merupakan tanda kalau orang tersebut adalah titisan leluhur. Bisa saja orang tersebut adalah titisan leluhur yang memang bukan dari keluarga itu tadi, atau nenek buyut, kakek buyut orang atau keluarga itu tadi. Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian ciri yang nomor 10, kalau orang tersebut adalah seorang titisan leluhur, ini orangnya biasanya sering menyendiri. Karena apa? Merasa bosan mungkin di tempat yang baru itu tadi. Orang tersebut itu merasa bahwa itu memang bukan dunianya. Seperti merasa asing di tempat itu tadi. Jadi cenderung orang tersebut merasa sendiri dan sukanya adalah menyendiri. Nah, ini ciri yang nomor 10. Kemudian ciri yang nomor 11. Ini adalah ciri yang paling pokok atau ciri yang paling kelihatan. Orang tersebut kalau memang orang itu tadi adalah titisan leluhur, itu suka menggali ilmu-ilmu daripada leluhur atau budaya-budaya dan warisan-warisan leluhur. Atau bisa dikatakan juga bahwa orang ini memang suka terhadap ilmu-ilmu kasepuan. Nah, ini ciri yang sangat mencolok. Meskipun kadang orang itu tadi masih muda umurnya, tetapi suka akan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah ilmu-ilmu warisan leluhur, atau dikatakan ilmu kasepuan, ilmu-ilmu tentang
kematangan jiwa. Nah, ini ciri yang nomor 11. Jadi itu tadi ciri-ciri ataupun tanda-tanda kalau seseorang itu tadi adalah titisan leluhur. Tetapi yang terpenting di sini bukan dari mana atau siapa atau titisan siapa kita dulu sebenarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dan apa manfaat hidup kita ini untuk kebaikan dunia ini atau untuk kebaikan kehidupan semua makhluk di dunia ini. Nah, inilah yang paling terpenting. Kalau kita terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa sebenarnya diri saya ini, atau siapa sebenarnya titisan dari siapa sebenarnya saya ini. Nah, itu nanti kita akan terjebak kepada hal-hal yang bahkan bisa ditipu oleh orang lain. Yang akhirnya nanti kita justru tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk kebaikan atau memperbaiki hidup kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang terpenting, jangan sampai kita bertanya siapa atau dari titisan siapa kita ini. Untuk menemukan jawabannya, yang paling bagus adalah kita hilangkan pertanyaan itu. Jadi kalau kita hilangkan siapa atau dari titisan siapa diri kita, nanti Tuhan sendiri dan alam yang akan bisa menjawabnya. Semakin kita bertanya kita ini titisan siapa, maka jawabannya akan semakin menjauh dari panjenengan. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kita harus menghilangkan pertanyaan itu supaya kita ketemu dengan siapa sebenarnya diri kita di masa lampau. Dan yang utama sekali lagi adalah menata kehidupan kita saat ini ke depan untuk bisa berbuat lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak ataupun bahkan makhluk hidup yang lain di dunia ini. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.